Shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia renungan siang saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara kali ini akan didoakan. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya rencana kami pada siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Permudahlah jalan rejeki kami dan keluarga kami Tuhan, bagi anak-anak kami yang ingin bekerja, yang sedang interview kerja, mencari pekerjaan dan jemaat kami yang sedang dalam proses mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberi kemenangan dan jalan terbaik. Terima kasih atas penyertaan yang selalu Tuhan turunkan bagi kami. Dan terima kasih Tuhan atas rencana indah yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Bukalah pikiran dan hati kami karena kami akan mendengarkan doa siang saat ini. Dan ubahlah diri kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah syukur dan kasih yang kekal. Dan pembacaan ayat emas Alkitab untuk renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Tawari 16 ayat 34 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, pendengar saudara rohani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kidung pujian yang indah ini, "We Plow the Field," kita membajak sawah, kerap dinyanyikan di Amerika Serikat selama hari pengucapan syukur pada bulan November. Bagi saya, kidung pujian itu mengingatkan kita pada banyak keluarga yang berbagi hidangan tradisional selama musim panen. Namun, saya terkejut ketika mendengar lagu itu dinyanyikan di gereja selama bulan Juni, melenceng dari konteks hari besar tradisional itu. Saya jadi sadar bahwa bersyukur kepada Allah atas kebaikan dan pemeliharaannya harus menjadi perayaan yang berkelanjutan bagi umatnya. Untuk sebuah acara perayaan nasional yang istimewa, Raja Daud menulis sebuah lagu untuk memimpin bangsanya memuji Allah pada masa itu. "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan." Hingga kini lagu ini bertahan menjadi bagian dalam buku kidung pujian di Israel yang tak henti-hentinya dinyanyikan. 2 abad silam, Matius Claudius menulis, "Kami bersyukur kepadamu, Bapa, atas segala hal yang cemerlang dan indah, masa menabur dan masa menuai, kehidupan kami, kesehatan kami, makanan kami, tak ada yang mampu kami berikan kepadamu atas segala kasih yang Engkau curahkan selain yang Kau kehendaki, kerendahan hati kami dan hati yang penuh syukur. Segala anugerah yang baik di sekeliling kami berasal dari surga. Syukur kepada Tuhan,
Oh, syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri setiap hari. Allah senantiasa menyediakan segala kebutuhan kita. Dengan demikian, mari kita merayakan hari pengucapan syukur sepanjang masa. Bagi orang Kristiani, mengucap syukur bukan sekadar peringatan melainkan sebuah cara hidup. Syukur dan kasih Tuhan yang abadi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada siang hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang penuh dengan makna dan kekuatan rohani yang luar biasa. Ayat ini terdapat dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Ayat ini menjadi penekanan yang kuat bagi kita untuk terus mengingat kebaikan Tuhan dan kasih setia-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur yang lahir dari hati yang mengakui bahwa setiap napas kehidupan adalah anugerah dari Tuhan. Setiap langkah yang kita tempuh dalam hidup ini adalah bukti kasih setia-Nya yang tiada akhir. Inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk memulai renungan pada siang hari ini. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita menghadapi berbagai macam situasi. Ada kalanya kita merasa sangat diberkati, namun ada pula saat kita merasa terpuruk. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ini bukan hanya janji yang kosong, tetapi sebuah kebenaran yang hidup. Kasih setia Tuhan tidak tergantung pada keadaan atau situasi yang kita alami. Apapun yang kita hadapi, kasih setia-Nya selalu ada menyertai kita. Sebagai contoh yang nyata, saya ingin menceritakan tentang seorang ibu bernama Marta. Marta adalah seorang ibu rumah tangga yang hidup dalam keterbatasan. Suaminya telah meninggal dunia dan ia harus menghidupi 3 orang anaknya seorang diri. Setiap hari ia bekerja sebagai penjual sayur di pasar untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Marta selalu bersyukur kepada Tuhan. Setiap pagi ia bangun dengan hati yang penuh syukur dan berkata kepada anak-anaknya, Tuhan itu baik dan kasih setia-Nya tidak pernah berakhir. Dalam setiap pergumulan hidupnya, Marta selalu percaya bahwa Tuhan memelihara dan menuntun langkah mereka. Suatu ketika, rumah mereka hampir roboh karena termakan usia. Marta berdoa dan bersyukur kepada Tuhan meskipun hatinya penuh dengan kegelisahan. Ia tetap percaya pada kasih setia Tuhan. Tidak lama kemudian, datanglah seorang tetangga yang tergerak hatinya untuk membantu memperbaiki rumah Marta. Kejadian itu menjadi bukti nyata bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Tuhan menjawab doa Marta melalui orang-orang di sekitarnya. Contoh dalam kehidupan kita dari kisah Marta kita belajar bahwa ucapan syukur bukan hanya saat kita mendapatkan hal yang besar tetapi juga dalam hal-hal kecil. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang membuat hati gelisah. Mungkin saudara sedang menghadapi kesulitan ekonomi, kesehatan yang menurun, atau hubungan keluarga yang sedang bermasalah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kasih setia-Nya tetap untuk selama-lamanya. Bersyukurlah atas kasih setia Tuhan yang memelihara dan memberkati kita. Ucapan syukur yang lahir dari hati yang percaya kepada Tuhan adalah dasar dari iman yang teguh. Ucapan syukur membuat hati kita tetap kuat dan penuh dengan damai sejahtera. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Inilah yang menjadi kekuatan kita untuk terus melangkah maju. Kisah inspiratif yang meneguhkan. Saya ingin membagikan satu kisah inspiratif yang bisa menjadi penguatan bagi kita semua. Ada seorang pria bernama Daud yang hidup pada zaman dahulu.
Daud dikenal sebagai seorang pemazmur yang selalu memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Meskipun ia sering menghadapi kesulitan, penganiayaan, dan bahkan ancaman maut, Daud tidak pernah berhenti mengucap syukur. Dalam mazmur yang ia tulis, kita bisa melihat betapa dalam cintanya kepada Tuhan dan bagaimana ia selalu bersandar pada kasih setia Tuhan. Daud pernah mengalami masa yang sangat gelap dalam hidupnya. Ia dikejar oleh musuh dan hidup dalam pelarian. Namun ia tetap bersyukur dan berkata bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dari kehidupan Daud, kita bisa belajar bahwa ucapan syukur bukan hanya sebuah kata-kata tetapi sebuah gaya hidup yang menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Menghidupi kasih setia Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menghidupi kasih setia Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mari kita mulai dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan segala kebaikan yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Setiap pagi saat kita bangun, ucapkan syukur kepada Tuhan atas napas kehidupan yang diberikannya. Saat kita makan, bersyukurlah atas makanan yang tersedia. Saat kita berjalan, bersyukurlah atas kaki yang masih bisa melangkah. Kedua, mari kita wujudkan kasih setia Tuhan kepada sesama. Kasih setia Tuhan yang kita terima hendaknya menjadi saluran kasih bagi orang lain. Ketika kita melihat saudara kita yang sedang dalam kesulitan, mari kita ulurkan tangan untuk menolong mereka. Ketika kita melihat seseorang yang sedang bersedih, mari kita hibur mereka dengan kata-kata penguatan. Dengan demikian, kita menjadi alat kasih Tuhan bagi orang lain. Ketiga, mari kita pelihara hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan keadaan yang sulit membuat kita kehilangan iman. Ingatlah bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu memegang janjinya dan Dia selalu hadir di setiap langkah hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, kita akan mengalami ketenangan yang melampaui segala pengertian. Hati yang penuh syukur akan membuka pintu bagi damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai sejahtera itu bukan berasal dari keadaan di sekitar kita, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan selalu memegang kendali atas hidup kita. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita seringkali merasa bahwa kita berjalan sendirian. Namun firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34 menjadi pengingat bahwa kasih setia Tuhan selalu hadir. Kasih-Nya yang tidak terbatas adalah sumber kekuatan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih setia Tuhan kepada dunia. Melalui ucapan syukur kita, orang lain dapat melihat terang Kristus bersinar. Ketika orang lain melihat bahwa di tengah pergumulan kita masih mampu mengucap syukur, mereka akan bertanya dari mana kekuatan itu berasal. Inilah kesempatan bagi kita untuk membagikan kasih Tuhan dan menjadi terang bagi sesama. Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari kehidupan orang-orang yang telah berjalan dalam iman. Kita bisa melihat contoh dalam kehidupan Ayub. Meskipun ia kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya, Ayub tetap setia mengucap syukur kepada Tuhan. Ia tidak membiarkan penderitaan menghancurkan imannya. Sebaliknya, ia tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Contoh lain bisa kita temukan dalam kehidupan seorang pemuda bernama Lukas. Lukas adalah seorang pekerja biasa yang mengalami PHK akibat perusahaannya bangkrut. Dalam keadaan sulit itu, Lukas tetap datang ke gereja setiap hari Minggu dan mengucap syukur. Ia berkata, "Aku percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku." Tidak lama kemudian,
Tuhan membuka jalan bagi Lukas untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. Lukas belajar bahwa ucapan syukur membawa mukjizat dan memampukan dia untuk tetap berpegang pada janji Tuhan. Ucapan syukur bukan hanya kata-kata yang diucapkan dengan mulut, tetapi sebuah keyakinan dalam hati. Hati yang percaya pada kasih setia Tuhan akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Ucapan syukur adalah pengakuan bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Ini adalah bentuk iman yang menguatkan hati dan membuka jalan bagi pertolongan Tuhan. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang berada dalam masa yang sulit. Mungkin saudara bertanya, mengapa semua ini terjadi? Ingatlah bahwa kasih setia Tuhan adalah jawaban bagi setiap pergumulan. Ketika kita bersyukur, kita sedang menyerahkan semua beban kepada Tuhan. Kita sedang berkata kepada Tuhan, "Aku percaya Engkau sanggup menolongku dan membawa aku keluar dari setiap kesulitan." Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, kita juga harus mengingat bahwa kasih setia itu nyata dan dapat dirasakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang berharap kepadanya. Bahkan ketika dunia tampak gelap dan kita merasa lemah, kasih setia Tuhan tetap menjadi terang yang memimpin langkah kita. Dalam perjalanan hidup ini, banyak hal yang mungkin membuat kita kehilangan semangat. Ada kalanya kita merasa doa kita tidak dijawab atau pertolongan Tuhan terasa sangat lambat. Namun di saat itulah kita harus kembali mengingat janji Tuhan yang berkata bahwa kasih setianya adalah untuk selama-lamanya. Ini adalah janji yang tidak pernah gagal. Tuhan tahu setiap tetes air mata kita dan Dia tidak pernah lalai untuk menolong anak-anak-Nya yang setia. Sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk tetap setia dan tidak goyah. Jangan biarkan keraguan dan kekhawatiran merampas damai di hati kita. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ucapan syukur bukan hanya sebagai pengakuan tetapi juga sebagai senjata rohani untuk melawan rasa putus asa. Ketika kita memuji Tuhan di tengah masalah, kita sedang mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Saya ingin menambahkan satu contoh nyata dari seorang saudara seiman yang bernama Yohan. Yohan pernah mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Seluruh tabungan dan asetnya habis dalam waktu singkat. Namun Yohan memilih untuk tidak larut dalam keputusasaan. Ia tetap datang ke rumah Tuhan, mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Dalam waktu beberapa bulan, Tuhan membuka pintu yang baru bagi Yohan. Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang memberinya penghasilan lebih baik daripada sebelumnya. Yohan belajar bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ucapan syukur dan iman yang teguh akan selalu membawa kita kepada pemulihan yang Tuhan janjikan. Saudara yang terkasih, marilah kita meneladani Yohan dan banyak orang lainnya yang telah merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan yang sama yang menolong mereka adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Tidak peduli seberapa besar badai yang sedang kita hadapi, kasih setia Tuhan akan selalu menjadi jangkar yang menahan kita agar tidak terombang-ambing. Saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan renungan siang ini dengan melihat konsep apologetik yang menegaskan kebenaran kasih setia Tuhan. Apologetik berarti memberikan alasan dan jawaban yang masuk akal tentang iman kita kepada orang lain, dalam konteks kasih setia Tuhan yang dinyatakan di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Kita bisa menunjukkan kepada orang lain bagaimana janji Tuhan itu sungguh nyata dan layak dipercayai. Ada banyak orang yang meragukan kasih Tuhan karena mereka melihat kejahatan dan penderitaan di dunia. Mereka bertanya, jika Tuhan itu penuh kasih,
Mengapa ada begitu banyak kesulitan dalam hidup ini? Disinilah kita sebagai orang percaya dipanggil untuk memberikan jawaban yang meyakinkan. Kita harus menegaskan bahwa kasih setia Tuhan tidak berarti hidup tanpa tantangan. Kasih setia Tuhan adalah penyertaan-Nya yang membawa kita melalui setiap tantangan dengan kekuatan yang melebihi pengertian manusia. Dalam sejarah iman Kristen, banyak saksi iman yang menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan adalah dasar yang kokoh dalam hidup mereka. Para rasul seperti Paulus mengalami penganiayaan, kesulitan, dan penderitaan. Namun mereka tetap bersaksi bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ini adalah bukti bahwa kasih setia Tuhan bukanlah sebuah ide kosong, melainkan kebenaran yang teruji di dalam hidup orang percaya. Kita juga bisa menjawab pertanyaan orang-orang di sekitar kita dengan menunjukkan bagaimana Alkitab secara konsisten mengajarkan tentang kasih setia Tuhan. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, kasih Tuhan selalu dinyatakan. Tuhan berulang kali menyatakan kasih-Nya melalui para nabi, melalui Yesus Kristus, dan melalui karya Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara yang terkasih, ketika kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, kita sedang memberikan kesaksian yang hidup kepada dunia. Dunia ini membutuhkan kesaksian orang percaya yang sungguh-sungguh meyakini bahwa kasih Tuhan itu nyata. Setiap ucapan syukur kita adalah bagian dari apologetik yang memperlihatkan iman kita kepada dunia. Kita sedang berkata kepada mereka, "Aku percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih setia itu adalah pengharapan yang sejati." Dengan demikian, saudara, marilah kita semakin yakin bahwa kasih setia Tuhan adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Mari kita terus mengucap syukur dan bersaksi kepada dunia bahwa kasih Tuhan adalah jawaban bagi setiap pertanyaan hidup. Karena hanya dalam kasih setia Tuhan kita menemukan pengharapan yang tidak akan pernah hilang. Saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan renungan ini dengan konsep ekspositori yang menolong kita untuk lebih dalam memahami makna dari ayat 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Ayat ini berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Konsep ekspositori adalah penjelasan mendalam dari ayat ini, kata demi kata, untuk menggali pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Pertama, kita melihat kata bersyukurlah. Ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Ucapan syukur bukan hanya sekadar ucapan di bibir tetapi lahir dari hati yang mengakui kebaikan Tuhan. Firman ini memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur. Sebab itu adalah sikap hati yang menyenangkan Tuhan dan membuka pintu berkat bagi hidup kita. Kedua, kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan adalah sifat-Nya yang tidak pernah berubah. Tidak peduli seberapa besar kesulitan yang kita alami, kebaikan Tuhan selalu ada untuk menopang dan menuntun kita. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang jahat untuk umat-Nya. Segala yang Ia lakukan adalah untuk kebaikan kita dan memuliakan nama-Nya. Ketiga, ayat ini berkata, untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Inilah bagian yang menjadi dasar iman kita. Kasih setia Tuhan adalah janji yang kekal. Kasih setia-Nya tidak seperti kasih dunia yang mudah berubah dan bergantung pada keadaan. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis dan selalu tersedia bagi siapa saja yang mau percaya dan berharap kepadanya. Saudara yang terkasih, melalui pendekatan ekspositori ini, kita semakin memahami bahwa ayat ini bukan hanya kata-kata indah, tetapi adalah janji yang hidup. Janji yang memberikan pengharapan dan kekuatan bagi setiap orang percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lupa untuk bersyukur karena terlalu sibuk memikirkan masalah yang kita hadapi. Namun,
Ketika kita merenungkan ayat ini, kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan adalah alasan yang cukup bagi kita untuk selalu mengucap syukur. Ketika kita hidup dalam ucapan syukur, kita sedang memegang janji Tuhan. Kita sedang menunjukkan iman yang teguh kepada dunia. Inilah yang membuat kita berbeda dari dunia yang penuh dengan keluhan dan ketakutan. Ucapan syukur adalah senjata rohani yang membuat kita tetap kuat dan berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Syukur dan kasih yang kekal saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada siang hari ini, kita melanjutkan renungan yang indah tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dan ucapan syukur yang seharusnya selalu menjadi bagian dari hidup kita. Tema ini menjadi semakin nyata ketika kita membaca dan merenungkan kembali firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34 yang berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saudara, ketika kita berbicara tentang syukur dan kasih yang kekal, kita sedang berbicara tentang dua pilar yang menopang iman kita. Syukur adalah ungkapan hati yang menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kasih yang kekal adalah kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, tidak pernah habis, dan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang sulit. Ada kalanya kita merasa lelah, ada kalanya kita merasa sendiri. Namun ketika kita mengingat firman Tuhan ini, hati kita akan dikuatkan, karena kasih Tuhan adalah kasih yang memelihara, menghibur, dan memberi harapan di tengah badai kehidupan. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat lebih dalam bagaimana kasih yang kekal itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir seperti sungai yang terus memberi air kepada tanah yang kering. Kasih Tuhan selalu hadir untuk mengisi hati yang hampa dan memberi pengharapan kepada jiwa yang lelah. Dalam kehidupan seorang hamba Tuhan bernama Samuel, kita bisa melihat bagaimana syukur dan kasih yang kekal menjadi nyata. Samuel adalah seorang pekerja keras di sebuah panti asuhan. Setiap hari ia bekerja tanpa pamrih, memberikan waktunya untuk mengajar anak-anak yatim piatu. Meskipun gajinya tidak besar, Samuel selalu berkata, "Aku bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya tidak pernah berubah." Suatu hari, panti asuhan itu hampir ditutup karena kekurangan dana. Samuel tidak menyerah. Ia terus bersyukur dan berdoa. Tuhan menjawab doanya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Seorang dermawan datang dan memberikan bantuan yang mencukupi semua kebutuhan mereka. Kasih yang kekal dari Tuhan dinyatakan melalui pertolongan itu. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ketika kita hidup dalam ucapan syukur, kasih Tuhan akan nyata bekerja dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, syukur bukanlah sesuatu yang muncul hanya saat kita menerima hal yang besar. Syukur lahir dari hati yang mengerti bahwa setiap detik hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan dalam hal-hal kecil, kita bisa mengucap syukur dan merasakan kasih Tuhan yang kekal. Contoh lain yang bisa kita lihat adalah dalam kehidupan seorang ibu rumah tangga bernama Lina. Lina hidup dalam kesederhanaan bersama keluarganya. Suaminya hanya bekerja sebagai buruh bangunan, sementara Lina membantu dengan menjahit pakaian. Setiap pagi Lina selalu memulai harinya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun penghasilan mereka pas-pasan, Lina percaya bahwa kasih Tuhan cukup untuk mereka. Suatu ketika, Lina mengalami sakit yang cukup parah. Dalam sakitnya, Lina tidak pernah berhenti mengucap syukur. Ia berkata, "Tuhan, Engkau baik dan kasih setiamu untuk selama-lamanya." Tuhan menjawab imannya dengan menyembuhkan Lina dan memberinya kesehatan kembali. Dari kehidupan Lina,
kita belajar bahwa syukur membuka pintu bagi kasih Tuhan yang kekal untuk dinyatakan. Saudara yang terkasih, dalam setiap pergumulan kita, Tuhan ingin kita terus bersyukur, karena di dalam ucapan syukur, iman kita dikuatkan dan kasih Tuhan yang kekal menjadi nyata. Ucapan syukur bukan hanya kata-kata yang diucapkan dengan mulut, tetapi sebuah keyakinan dalam hati bahwa Tuhan memegang hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang berkata kepada dunia bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dan kasih yang sejati. Kasih Tuhan yang kekal itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk terus melangkah maju dan menghadapi setiap tantangan dengan keberanian. Saudara, marilah kita terus hidup dalam syukur dan menikmati kasih Tuhan yang kekal. Karena hanya dengan hidup dalam ucapan syukur dan kasih Tuhan, kita bisa merasakan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Tuhan memegang hidup kita dengan kasih yang tidak pernah habis, dan Ia memelihara kita dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34 menjadi landasan yang teguh bagi hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini bukan hanya sekadar ajakan, tetapi merupakan kebenaran yang hidup dan menjadi dasar bagi setiap langkah kita. Ketika kita bersyukur, kita sedang menempatkan Tuhan di atas segala situasi. Ucapan syukur bukanlah hasil dari keadaan yang baik semata, melainkan lahir dari hati yang mengenal siapa Tuhan itu. Hati yang tahu bahwa di balik segala hal yang terjadi, ada kasih setia Tuhan yang menopang dan menjaga hidup kita. Saya ingin kita memahami bahwa kasih Tuhan yang kekal adalah kasih yang tidak pernah pudar meskipun dunia ini berubah. Dunia ini penuh dengan janji-janji yang mudah dilupakan. Orang bisa berjanji tetapi tidak mampu menepatinya. Namun kasih Tuhan tidak demikian. Kasih-Nya tidak tergantung pada waktu dan tidak tergantung pada kesetiaan kita. Kasih-Nya adalah kasih yang tidak bersyarat. Inilah kasih yang menjadi dasar bagi ucapan syukur kita. Mari kita renungkan lebih dalam melalui satu kisah tentang seorang pemuda bernama Daniel. Daniel lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa. Sejak kecil ia telah belajar untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Ketika ia beranjak dewasa, ia memutuskan untuk merantau ke kota besar demi mencari pekerjaan yang lebih baik. Di kota, Daniel menghadapi banyak tantangan dan godaan. Namun ia selalu mengingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Daniel bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan yang pas-pasan. Suatu ketika, pabrik tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan. Banyak teman-teman Daniel yang putus asa dan kehilangan semangat. Namun Daniel tetap datang ke hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku bersyukur sebab kasih setiamu tidak pernah berakhir." Di tengah badai itu, Daniel tetap mengucap syukur. Tuhan menjawab imannya dengan membuka kesempatan baru. Daniel mendapatkan pekerjaan di tempat lain yang lebih baik. Ia sadar bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dari hidup Daniel, kita belajar bahwa kasih Tuhan adalah alasan untuk tetap bersyukur meskipun hidup ini penuh tantangan. Saudara yang terkasih, kisah Daniel mengingatkan kita untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ucapan syukur adalah tanda hati yang percaya. Saat kita bersyukur, kita sedang membuka hati untuk menerima kasih Tuhan yang kekal. Kasih Tuhan itu memampukan kita untuk terus berjalan dan tidak mudah menyerah. Seringkali kita lupa untuk mengucap syukur karena kita sibuk dengan keluhan dan kecemasan. Kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki dan lupa menghitung berkat Tuhan yang tak terhitung jumlahnya. Padahal setiap napas yang kita hirup adalah bukti kasih Tuhan.
Setiap langkah yang kita ambil adalah bukti bahwa kasih-Nya memimpin dan melindungi kita. Saudara, mari kita lihat kembali kehidupan kita. Berapa banyak berkat yang telah Tuhan berikan. Mungkin kita tidak memiliki harta yang melimpah, tetapi kita punya keluarga yang mengasihi. Mungkin kita tidak memiliki pekerjaan yang besar, tetapi kita masih diberi kekuatan untuk bekerja dan mencari rezeki. Semua itu adalah kasih Tuhan yang kekal yang patut kita syukuri. Saya ingin mengingatkan saudara bahwa ucapan syukur juga menjadi senjata rohani yang melawan tipu daya iblis. Iblis selalu berusaha membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Ia ingin kita terus merasa kekurangan dan tidak pernah puas. Namun ketika kita bersyukur, kita sedang menolak tipu daya itu dan menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Inilah cara kita berdiri teguh dalam iman dan melawan segala kebohongan yang mencoba meruntuhkan keyakinan kita. Mari kita belajar dari para nabi dan rasul yang selalu bersyukur kepada Tuhan meskipun menghadapi kesulitan yang besar. Mereka menjadi teladan bagi kita semua. Ucapan syukur mereka adalah wujud iman yang hidup dan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Demikian juga kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Tuhan dengan hidup dalam ucapan syukur. Saudara yang terkasih, tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang kekal. Kasih Tuhan lebih kuat dari segala halangan dan lebih dalam dari lautan terdalam. Karena itu, mari kita jadikan ucapan syukur sebagai nafas hidup kita. Setiap pagi saat kita bangun, ucapkanlah syukur. Setiap malam sebelum tidur, ucapkanlah syukur. Biarlah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi kesaksian bagi dunia. Saudara yang terkasih, dalam sambungan renungan ini mari kita memperluas pemahaman kita tentang kasih setia Tuhan yang kekal melalui lensa apologetik. Apologetik bukan hanya sekadar memberikan jawaban bagi pertanyaan iman kita, tetapi juga menegaskan bahwa kasih Tuhan yang kekal adalah dasar yang kokoh dan dapat dibuktikan melalui sejarah dan pengalaman nyata. Ada banyak orang yang mempertanyakan, jika Tuhan itu penuh kasih dan kasih-Nya kekal, mengapa ada penderitaan yang terjadi di dunia ini? Pertanyaan ini menjadi pintu bagi kita untuk menjelaskan bahwa kasih Tuhan tidak diukur dari tidak adanya masalah, melainkan dari kesetiaan-Nya yang menolong kita melalui setiap masalah. Kita perlu menunjukkan bahwa kasih Tuhan bukan sekadar janji di bibir, tetapi sebuah janji yang digenapi melalui karya keselamatan dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Dalam sejarah Alkitab, kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan tidak pernah berubah meskipun umat-Nya sering jatuh dalam dosa. Tuhan selalu memanggil mereka kembali kepada kasih-Nya. Ini menjadi bukti apologetik yang kuat bahwa kasih Tuhan yang kekal adalah kasih yang sabar, kasih yang selalu memberi kesempatan baru, dan kasih yang tidak pernah habis. Bahkan ketika kita melihat dalam sejarah kehidupan Yesus Kristus, kita melihat bukti kasih yang kekal itu. Yesus datang untuk menebus dosa kita. Meskipun manusia telah jatuh dalam dosa dan kesalahan, pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti tertinggi dari kasih Tuhan yang kekal. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada kasih Yesus yang rela menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kita. Saudara, disinilah kita dapat menjawab orang-orang yang meragukan kasih Tuhan. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, kasih Tuhan telah dibuktikan dalam sejarah. Kasih Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah pudar. Ketika orang lain meragukan kasih Tuhan, kita bisa menunjukkan kasih yang telah dinyatakan melalui karya Kristus dan bagaimana kasih itu terus bekerja sampai hari ini di dalam hati setiap orang percaya.
Kita juga harus menjelaskan bahwa kasih Tuhan yang kekal adalah kasih yang memberi kebebasan kepada manusia. Tuhan mengasihi manusia dengan kasih yang tidak memaksa. Kasih yang kekal itu menghormati kebebasan kita untuk memilih percaya dan hidup di dalam kasih-Nya. Karena itu, penderitaan yang terjadi bukanlah bukti bahwa kasih Tuhan gagal, tetapi bagian dari kebebasan manusia yang memilih untuk berpaling dari Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Tuhan yang kekal. Ketika kita bersyukur dan hidup dalam kasih setia Tuhan, kita sedang menjadi apologet yang hidup. Kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kasih Tuhan yang kekal itu adalah kekuatan yang nyata, yang mampu menopang kita di saat susah dan memberi pengharapan di saat gelap. Dengan demikian, mari kita terus menjadi saksi yang meyakinkan bagi kasih Tuhan yang kekal. Mari kita bersyukur dan memperlihatkan kepada dunia bahwa kasih Tuhan bukanlah ide kosong, tetapi kebenaran yang hidup di hati kita semua. Saudara yang terkasih, mari kita sambung dan menutup renungan siang ini dengan keyakinan bahwa kasih setia Tuhan adalah kekuatan yang senantiasa menopang kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, bahkan di tengah pergumulan dan tantangan hidup yang kadang tak terduga. Ketika kita memilih untuk bersyukur, kita sedang membuka pintu bagi kasih Tuhan untuk bekerja secara lebih nyata di dalam hidup kita. Saudara, ucapan syukur adalah bukti iman yang sejati. Ketika dunia di sekitar kita penuh dengan keluhan dan keputusasaan, kita dipanggil untuk menjadi umat yang selalu mengucap syukur. Karena kasih Tuhan adalah alasan utama bagi kita untuk tetap bersyukur. Kasih-Nya tidak pernah habis. Kasih-Nya menopang kita di setiap musim kehidupan, baik dalam suka maupun dalam duka. Ingatlah selalu bahwa ucapan syukur bukan hanya tentang kata-kata, ia adalah sikap hati yang mengakui kebaikan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang berkata kepada dunia bahwa Tuhan adalah terang dan kekuatan bagi hidup kita. Inilah yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih-Nya yang kekal. Saudara yang terkasih, marilah kita tetap hidup dalam syukur dan kasih yang kekal. Mari kita jadikan setiap langkah hidup ini sebagai penyembahan yang hidup kepada Tuhan. Teruslah percaya bahwa kasih-Nya akan selalu menuntun dan melindungi setiap langkah kita. Semoga renungan siang ini menjadi sumber penghiburan, penguatan, dan pengharapan bagi kita semua. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi kehidupan ini. Percayalah bahwa kasih Tuhan yang kekal akan selalu menjadi jawaban atas segala persoalan. Tetaplah bersyukur dan berpegang teguh pada kasih-Nya yang tidak pernah berakhir. Tuhan memberkati kita semua dengan kasih yang kekal, pengharapan yang tidak pernah padam, dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik dan kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Jadikanlah ucapan syukur sebagai bagian dari hidup kita setiap hari. Percayalah bahwa Tuhan akan terus memimpin dan memberkati setiap langkah kita. Mari kita menutup renungan ini dengan satu kalimat penutup yang penuh dengan semangat dan pengharapan. Ingatlah selalu bahwa kasih setia Tuhan adalah kekuatan yang menuntun kita melalui setiap badai kehidupan. Tetaplah bersyukur dan percayalah bahwa Tuhan memegang setiap langkah hidup kita. Semangatlah dalam menghadapi segala problem kehidupan dan jangan pernah lelah untuk berharap dan percaya kepada kasih Tuhan yang abadi. Tuhan memberkati kita semua. Demikian renungan dan khotbah kita pada siang hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari kita tutup renungan siang hari ini dengan doa dan permohonan kita. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan siang ini.
Terima kasih karena Engkau selalu menguatkan dan meneguhkan kami dalam setiap keadaan. Saat ini, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Engkau menjamah mereka yang menderita penyakit kronis, memberikan kesembuhan, kekuatan, dan pemulihan yang sempurna. Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Kami percaya bahwa kesembuhan ada di tangan-Mu. Bagi mereka yang sedang tertekan oleh masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, dan rumah tangga, kami memohon kuasa-Mu untuk memberikan pemulihan, penghiburan, dan jalan keluar. Berikan hikmat dan pengertian kepada mereka agar mereka dapat mengambil keputusan yang bijak dan tetap berpegang teguh kepadamu. Kami juga berdoa agar setiap jemaat-Mu mampu merasakan kebahagiaan sejati yang berasal dari-Mu, serta selalu memiliki hati yang penuh ucapan syukur di tengah segala situasi. Berkati pekerjaan mereka, ya Tuhan, agar segala usaha mereka berjalan lancar tanpa hambatan, dan memberikan hasil yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami untuk terus hidup dalam kasih-Mu, menjadi terang dan garam di tengah dunia ini, serta tetap setia melayani-Mu dengan penuh sukacita. Kami serahkan segala doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu, karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan siang dan doa siang ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tolong Tuhan, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu,
Saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anakmu, semoga menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri dan anak-anak mereka semuanya untuk takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga anak-anakmu agar menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera dan penuh sukacita. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anakmu. Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami dan ini seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang dan nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah anak-anak-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap aliran kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita kiranya memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis dan kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan,
agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga mereka para buruh kasar dan tukang campur tangan dan berkati kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga orang-orang yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.